Kaitan ke depan langsung. Oke, kemudian ada keterkaitan ke depan total dan keterkaitan ke depan tidak langsung. Nah, bagaimana menghitungnya? Sama dengan analogi sebelumnya. Untuk keterkaitan ke depan langsung, seperti halnya keterkaitan ke belakang langsung, kita jumlahkan saja. Di sini karena kita menggunakan pendekatan supply untuk keterkaitan ke depan, maka kita jumlahkan elemen secara nah, karena kita bicara mengenai supply, berarti elemen secara baris di matriks koefisien output atau matriks B. Jadi ini kita jumlahkan secara baris. Oke. Kita jumlahkan secara baris. Nah, ini sayangnya karena ini kita mau paling gampang adalah karena ini di atas secara baris, tapi ini penyajian di tabel bawah secara kolom, maka supaya enak, matriks di sini kita jumlahkan aja dulu secara baris di sini, ya kan? Kalau sudah, ini adalah sebetulnya ini sudah kita dapatkan nih ada ukuran keterkaitan ke depan secara langsung, ini angkanya. Cuma supaya kita bisa masukkan ke tabel bawah secara horizontal, berarti caranya adalah ini tinggal kita blok, kemudian transpose, jadi supaya deret yang tadi, deret di sini, ini kita transpose menjadi horizontal. Oke, saya ulang lagi. Jadi setelah ini tadi di blok, kita transpose hasil penjumlahan ini secara baris tadi kita jumlahkan. Oke. Nah, supaya ini bisa bekerja, kita pencet Ctrl Shift Enter secara bersama-sama. Nah, ini angka-angka di sini yang tadi adalah penjumlahan secara baris dari matriks B atau matriks koefisien output, itu bisa kita putar menjadi disajikan secara horizontal. Yang kedua adalah keterkaitan ke depan total. Nah, keterkaitan ke depan total ini didapatkan kalau pada keterkaitan ke belakang total kita menjumlahkan matriks kebalikan Leontief. Dengan analogi yang sama, untuk keterkaitan ke depan total, kita menjumlahkan matriks kebalikan output. Tapi kita jumlahkan secara horizontal, bukan secara vertikal. Kalau di keterkaitan ke belakang kita jumlahkan ke bawah. Nah, kalau di keterkaitan ke depan kita jumlahkan secara horizontal. Jadi di sini kita buat penjumlahan secara horizontalnya. Oke. Kalau sudah, supaya ini bisa kita sajikan secara horizontal di tabel bawah ini, tinggal kita gunakan fungsi transpose. Kita blok tadi penjumlahan-penjumlahan tadi, tutup kurung, kemudian pencet Ctrl Shift Enter secara bersama-sama. Nah, keterkaitan ke depan tidak langsungnya tinggal adalah selisih keterkaitan ke depan total dengan keterkaitan ke depan langsung. Oke. Kemudian keterkaitan ini juga bisa kita hitung untuk yang to the rest of the economy. Nah, ini saya tidak akan simulasikan di sini, tapi teman-teman bisa coba sendiri dengan mengurangi dengan elemen yang elemen diagonalnya, seperti halnya sudah saya contohkan di keterkaitan ke belakang sebelumnya. Yang penting adalah berikutnya justru kita menghitung keterkaitan ke depan yang dinormalisasi. Keterkaitan
ke depan yang dinormalisasi. Oke, keterkaitan ke depan yang dinormalisasi. Oke, ini saya siapin tabelnya dulu. Untuk menghitung ini sama halnya dengan yang di keterkaitan ke belakang, ini normalisasinya terhadap rata-rata. Jadi pertama kita hitung dulu ratanya, rata dari keterkaitan ke depannya kita hitung. Kalau sudah, tinggal kita bandingkan, tinggal kita bagi nilai keterkaitannya dengan nilai ratanya. Supaya ini kalau ditarik tidak bergeser, kalau ditarik seperti ini kan kalau tidak kita kunci akan bergeser tuh pembaginya ke kanan. Nah, supaya tidak bergeser, ketika kita membagi nilai keterkaitan ke depan langsung yang belum dinormalisasi dengan ratanya, kita kunci dengan menggunakan F4 atau dikasih tanda string di ratanya. Kalau sudah, kita tarik. Demikian pula untuk menormalisasi keterkaitan ke depan totalnya, tinggal membagi keterkaitan ke depan total yang belum dinormalisasi dengan ratanya. Kemudian ini kita kunci dengan F4 di keyboard. Nah, terakhir adalah keterkaitan ke depan tidak langsung. Keterkaitan ke depan tidak langsung tinggal selisih dari keterkaitan ke depan total dengan keterkaitan ke depan langsung. Kita dapat keterkaitan ke depan tidak langsung yang dinormalisasi. Oke, ini average ya, ini average. Oke. Ya. Coba kita lihat di sini. Jadi ini dibagi dengan ratanya. Oke, dibagi dengan ratanya. Oke, nah kalau sudah, nah seperti halnya keterkaitan ke belakang tadi, kita bisa ambil kesimpulan seberapa terkait ke depan atau ke belakangnya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan seberapa terkait ke depannya menggunakan keterkaitan total. Oke. Di sini kalau dia di atas 1 maka keterkaitan ke depannya tinggi, kalau di bawah 1 berarti keterkaitan ke depannya rendah. Berarti di sini bisa sebentar. Jadi di sini bisa kita kalau di atas 1 ya. Nah yang ini. Jadi jika keterkaitan ke depan totalnya di atas 1 maka dia kita kategorikan keterkaitannya tinggi. Oke. Nah ini adalah keterkaitan ke depan ya secara total. Nah di sini bisa kita lihat output dari sektor A itu relatif banyak yang diserap oleh sektor-sektor lainnya. Jadi dia produksi seperti produsennya lah kira-kira di dalam perekonomian seperti itu. Jadi ini adalah sektor-sektor yang punya keterkaitan ke depan. Nah, terakhir yang penting adalah sektor kunci. Nah, mengenai identifikasi sektor kunci. Untuk identifikasi sektor kunci itu kita melakukannya dengan mapping antara keterkaitan ke belakang dengan keterkaitan ke depan. Jadi kalau keterkaitan ke belakangnya itu di bawah 1 dan juga keterkaitan ke depannya di bawah 1, berarti dia itu relatif tidak terkoneksi dengan sektor lainnya atau yang kita sebut sebagai generally independent.
kemudian kalau keterkaitan ke belakangnya rendah, tapi keterkaitan ke depannya tinggi, maka dia industri yang kita sebut sebagai dependent inter-industry demand. Jadi di sini keterkaitan ke depannya tinggi, jadi dia menjadi semacam supplier. Coba kita cek sebentar ya. Atau backward. Ya, jadi dia jadi semacam supplier yang bagi sektor-sektor lain. Kemudian kalau keterkaitan ke belakangnya tinggi, tapi keterkaitan ke depannya rendah, nah itu kita sebut sebagai dia sebagai dependent on inter-industry supply. Oke, jadi sektor ini itu pembeli. Kita bisa, kalau tadi sektor yang ini, yang kategori 2 itu kita sebut sebagai sektor penjual, sektor yang kategori 4 ini kita sebut sebagai sektor pembeli. Nah, sektor kunci itu kalau dia juga pembeli dan penjual, jadi semacam kayak kuncinya lah, dia juga pembeli, dia juga penjual, banyak interaksi melalui sektor tersebut. Nah, itu adalah yang kategori 3. Nah, ini adalah sektor kuncinya. Secara teknis, kalau kita menggunakan Excel untuk mengidentifikasi sektor tersebut, berarti dia adalah sektor yang keterkaitan ke depannya tinggi, keterkaitan ke belakangnya juga tinggi. Nah, secara Excel, kata sektor kunci ini bisa diidentifikasi dengan menggunakan fungsi jika keterkaitan ke depannya itu sama dengan keterkaitan sama dengan tinggi, ya kan? Dan juga keterkaitan ke belakangnya juga tinggi untuk sektor A, maka dia kita kasih tulisan sektor kunci. Selain itu tidak ada. Jika tinggi, kita ulang ya, ada yang salah. Jadi jika keterkaitan ke depannya itu tinggi, karena ada dua kondisi, maka kita pakai fungsi N. Jadi pakai fungsi N sama dengan if N. Nah, kita masukkan dua kondisinya. Jika pertama keterkaitan ke depannya tinggi, kemudian jika keterkaitan ke belakangnya juga tinggi, maka kita tulis sektor, kondisi N-nya kita tutup dulu, kemudian koma, maka itu adalah sektor kunci. Selain itu bukan sektor kunci. Nah, kalau dia sama-sama tinggi, maka dia akan menjadi sektor kunci. Nah, kita dapatkan di sini ada dua sektor kunci, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor D, dan sektor transportasi dan pergudangan, sektor H. Jadi seperti inilah sektor kunci, atau yang kita sebut sebagai sektor yang tadi kategori 3, generally dependent, baik ke belakang maupun ke depan, baik sebagai demander maupun sebagai supplier. Oke, jadi itu adalah secara umum mengenai analisis input-output. Jadi dari awal kita sudah membahas mengenai teori tabel input-output sendiri, kemudian bagaimana kita mengubah matriks atau data-data matriks, mengubah persamaan-persamaan input dan output tadi ke dalam suatu matriks supaya menjadi tabel input-output. Kemudian kita membahas bagaimana mengakses dan membaca tabel input-output, kemudian bagaimana kita mengolahnya, dan kita bisa mendapatkan analisis pengganda, simulasi, proyeksi, ataupun juga analisis keterkaitan dan sektor kunci. Jadi itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat informasi yang telah kita bagikan dalam sesi kali ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan mungkin diisi di kolom komentar yang ada di bawah ini.
Terima kasih.